Kayak kalau yang ini sih lumayan sih. Terus kalau di hacker juga ada sih kayaknya union kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau union all ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak intinya sih kita bakalan di materi ini kita bakalan bikin query ya. Jadi istilahnya kayak query dalam query lagi gitu. Nah, kalau union dan union all operator ini dipakai untuk menggabungkan dua query gitu, menggabungkan dua query gitu. Cara makainya kayak gini nih. Jadi kita bikin dulu select bintang bla bla from table 1, terus di union sama dengan select bla 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 from table 2 gitu ya. Nanti dia tuh bakalan satu row nantinya, satu table nanti outputnya. Ini juga sama union all. Yang bedain tuh union sama union all itu, kalau union itu nanti value-nya itu distinct nanti. Kalau misalkan ada value yang sama, misalkan semua kolom yang ditampilin ternyata value-nya sama, dia bakalan nampilin cuma satu gitu. Kalau union all, dia meskipun ada value yang sama, dia tetap nampilin gitu, tetap ada. Jadinya dua. Itu contohnya gimana ya, kita coba lihat. Departemen purchasing. Kayak misalkan kita contohnya adalah gini, misalkan kita punya select bintang from employee where select bintang from employee, kita join dulu, inner join dengan jobs ya, dengan jobs on dot j dot job id sama dengan dot job id. Terus kita tanya where j itu adalah itu cuma satu orang gitu kan. Terus selanjutnya adalah kita juga buat kayak gini ya, misalkan select bintang from employees, ini juga employees. Bikin dua table deh. Employee. Create table employee PK. Oh, oke. Oke, kita udah
public. Oke ya, jadi kita ada dua table nih. Ada table yang new employee sama yang employee gitu kan. Biar Abdul saya bikin table, tapi datanya sama aja sih. Ini ada yang nanya nih. Oke. Ya. Jadi intinya di sini saya seolah-olah ada dua data table employee yang tujuannya tuh emang nyimpen employee gitu ya. Cuman di sini misalkan ada dua table gitu kan. Ada employee sama new employee. Yang dimana datanya tuh emang sama-sama untuk nyimpan employee gitu ya. Terus ada case di mana kita harus mengquery dua table yang ada di dua table ini, ada employee sama new employee gitu kan. Yang job titelnya public akuntan. Nah, di sini kasusnya kan kita di sini ada dua table berarti. Ada new employee ini. NE, 2 NE. Ya. Oh, jangan disamain deh. Misalkan yang satu buat nyari, yang ini buat nyari publik akuntan. Tapi kalau di new employee kita cari akuntan aja gitu misalkan. Ini oke, ternyata di sini udah ada hasilnya ya. Duh, ini kecil banget ya. Pindah ke, nggak bisa. Nah, gini. Ini ditunjukkan untuk get employee public akuntan from table employee gitu kan. Kalau yang ini itu untuk get public get akuntan dari table new employee gitu ya. Terus ada hasilnya kayak gini berarti. Yang ini hasilnya ada banyak ya, datanya ada 5. Sedangkan yang di sini datanya ada 1 gitu. Nah, terus terus ada juga case kita udah punya 2 SQL ini. Nah, gimana cara untuk ngegabunginnya gitu? Ngegabunginnya pakai union all gitu. Kita tinggal pakai gini berarti tambahin union all. Nah, hasil tuh udah masuk tuh, ya kan? Kalau kita hapus ini, itu cuma William. Nah, ini Williamnya nggak ada. Tapi kalau kita pakai union all kayak gini, tuh dia bakalan masuk tuh datanya William, baru Daniel gitu. Cuman ya gitu sih, berat sih disebutnya karena kita kayak gabungin beberapa query dalam satu gini sih. Jadi bisa dikategorikan union all itu dipakai kalau emang butuh aja gitu. Jadi di sini yang dimana row pertama tuh dia ngambil dari employee, yang selanjutnya itu udah ngambil dari data new employee gitu ya. Nah, ini kan misalkan kita nyari public akuntan yang sama gitu di dua table ini, new employee sama employee gitu ya. Kayak kita dapat kan, yang ini employee sama new employee. Nah, kalau nggak pakai all, nanti dia hasilnya cuma 1 nih, tuh. Nanti yang nggak distingin gitu. Kalau nggak pakai nggak pakai all. Kalau pakai all, dia bakalan munculin apa adanya gitu ya, nggak akan di compare persamaannya.
gitu. Ini penggunaan untuk union all gitu. Gabungin kayak gabungin dua result gitu sih, dua result SQL. Nah itu fungsi dari union all itu. Kayak ada yang mau ditanya dulu nggak tentang union all? Union atau union all aman ya? Aman sepertinya. Aman, oke. Okay. Apa nih? Waduh. Oke, nah selanjutnya ada subquery. Nah, subquery juga kayak kalau tadi kan kita ngegabungin dua query. Nah, kalau subquery itu memasukkan query di dalam query. Gitu. Nah, pemakaiannya kayak gini nih kalau kalian perhatiin. Ini kan ada select nih. Ini query yang pertama. Terus di dalam ini kita bisa nge-select lagi kayak gini. Select surname from student where name sampelnya Dian gitu. Nah, contoh kasusnya adalah kita pengen tahu employee yang max salary gitu ya. Misalkan kita punya yang pertama kita pengen tahu dulu gitu. Berapa max value-nya gitu. Berapa gaji yang paling gede gitu. Nanti caranya gini, max salary ini. Salary apa nih? Udah max salary ya. Max salary from employees, kayaknya kita titik salary. Ini salary dari mana ya? Kok tiba-tiba ada gitu ya. Max salary-nya adalah segini. Oh, ternyata kita tahu nih 24.000 nih max salary-nya ya di database employee. Nah, cuman kan kita pengen tahu ya berapa nilai berapa orang yang punya max salary gitu ya, yang punya gaji 24.000 gitu. Gimana caranya? Sebenarnya pakai count juga bisa sih. Counting. 40.000. Oh enggak, ini datanya. Ini data keseluruhan employee. Kita pengen tahu kan 24.000 itu dia ada berapa orang, gimana caranya. Kita bisa pakai subquery nantinya. Yang pertama adalah kita nge-get dulu ya, kayak gini. Oh ternyata tahu nih max-nya 24.000 gitu kan. Nah, harusnya mikir dulu. Lihat salary-nya dulu. Ini 24.000 ya, kita dapat 24.000, kita order dulu. Order by net salary base candy gitu kan, dapat 24.000 ya. Turun 24.000 nih dapat kan. Oh ada satu nih, cuman kan ini datanya nggak valid karena kita pengen tahu jumlahnya ada berapa. Untuk accounting berarti pakai itu berarti pakai accounting ini sih. By ini satu. Nah kayak gini misalkan ya. Nah kita bisa melakukan refactoring gitu ya. Jadi kayak gini. Misalkan select bintang from ininya kita select lagi gitu dari sini. Apa ya, Abdul ya? Saya suka bingung kalau gini nih. Select max dot salary
salary sebentar. Select from ribu nih, kayak gini bisa. Terus di apain lagi ya, select ntar ya, saya tuh bingung case-nya. Oh iya ya, benar-benar. Ini kan di sini ada employee ya kan. Kalau kita lihat di sini ada job ID, ada manager ID, ada departemen ID ya kan. Nah, kalau kemarin kan kita pakai apa namanya? Pakai inner join ya. Nah, kita juga bisa ngandalin pakai subquery gitu. Jadinya kayak gini nantinya. Misalkan kita bakalan nampilin nama, ya kan, nama, first name last name dulu. Kita aggregate terus diinikan dengan hire dengan job ID, salary. Kita bakal nampilin first name, last name, digabungin, terus job ID, nampilin job ID, terus nampilin salary-nya, terus nampilin manajernya di mana, terus departemennya apa gitu kan. Oke, kita bakalan manfaatin lagi ini select concat separator from employee. Nah, jadi di sini concat-wise itu aggregate function untuk ngegabungin dua kolom gitu ya. Nanti bentukannya kayak gini nanti. First name, last name. Nih, kayak gini kan. Stephen King, Nina Kochar gitu kan. Tuh, jadi kita udah ngegabungin dua kolom gitu. Pass full name. Tuh. Gitu ya. Jadi untuk ngegabungin pakai full name. Terus yang kedua adalah kita pengen munculin apa tadi? Full name udah, job ID gitu, misalkan job ID. Nah, kita bisa pakai nanti setelah koma ini kita bisa bikin query lagi dalamnya gitu untuk nge-get kalau ID ini tuh berapa, siapa gitu, nama jobnya itu apa gitu. Nah, kita bisa pakai select lagi gitu, select from, ya kan, table job itu kan tabelnya ada di jobs ya kan, from jobs J ya kan, terus kita kasih namanya, kita ambil namanya J dot job title ini, terus habis itu di new where kita cari yang benar-benar sama gitu, J dot job ID sama dengan E dot job ID. Nah, kayak gini bisa nih ya, namain jadinya job name gitu. Tuh dapat kan job name programmer gitu. Ini cara yang gampang sih sebenarnya, salah satu cara yang gampang untuk dapetin data langsung gitu, kita get ini. Cuman sangat tidak disarankan gitu ya, selectnya tuh di dalam kolom ini penggunaan di sini di inside kolom select ini kayak gini itu. Makanya kayak gini. Yang aman tuh makanya di from kayak gini atau enggak di sini gitu. Itu ini, nah, aduh gimana ya? Nanti deh kita coba latihannya di HackerRank. Soalnya kan dikit materinya hari ini. Kayak gini, terus koma. Habis itu job ID, baru nampilin salary ya. Kasih koma lagi untuk menandakan bahwa ini kolomnya ada lagi gitu ya, salary. Terus di koma lagi, kita bakalan munculin manager ID sama departemen ID ya kan. Oke, kita kopas lagi aja dari sini boleh. Berarti from-nya ganti jadi departments.
D-nya, terus kasih lagi D dot department name, gantikan. Terus si ininya juga ganti, yang jadi parameternya department ID sama dengan E-nya ganti, ya benar, ganti sama department ID juga. Terus kita alias nama kolomnya department name sama lagi. Terus kita inikan lagi, begini buat yang manajer ya, nggak apa sama aja. Manajer dulu guys, kayak apa? Koma habis ini berarti manajer name, nanti ini jadi manajer ya. Manajer tuh di dirinya sendiri ya. Oh iya bener, dirinya sendiri. Refernya ke ya dirinya sendiri 100. Enggak ada ya? Oh jangan-jangan. Oh ada. Oke. Nanti ke dirinya sendiri berarti ini. Kita juga bisa melakukan ke table ini kan udah disebut ya employee. Nah kita bisa lagi sebut employee lagi di sini. Dua ya kan. Terus kita concat lagi nih si ininya. Jadi biar full name. Concat employee select ininya diganti jadi gini. Jangan lupa diganti. Ini E2 as full name. Terus ini juga ganti. Jadi I2 user ID, bukan ID, employee ID itu harus sama dengan yang ada di depart, bukan manager ID. Oke, kalau kita running, nah nanti bentukannya kayak gini. Tuh, dia nggak, Stephen King dia nggak punya manager name. Sini Kocarnya dia punya manajer name Stephen King, berarti yang ini nih. Gitu. Terus si Alexander Hundol dia punya manajemen namanya Lexhan gitu. Juga sama. Kita nggak bisa order ya, kita nggak bisa ngorderin sih. Ini juga Nina Kocar. Nina Kocar berarti yang sebentar. Oh, departemen eksekutif Stephen King, Shelley, nggak ada ya Shelley. Oh, nggak ada deh. Oke, gitu sih untuk yang software. Ini ada di sini berarti kasusnya ada, pusing ya melihatnya. Biar nggak pusing, begini aja deh. Kayak gini, konkret. Ini yang query pertama. Oke, ini yang ke konkret yang ke 2. Oh, tapi panjang banget. Oke. Yang ini yang ke terakhir. Ya, ini contoh untuk pemakaian subquery. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau masih bingung? Bingung Kak. Boleh nanya nggak Kak? Boleh dong. Biasanya kalau subquery itu dipakainya tuh dalam kasus apa ya? Dalam kasus lebih memudahkan atau mempersulit ya? Tergantung. Sebenarnya sih pasti mempermudah gitu. Cuman yang jadi masalahnya itu waktu eksekusinya. Biasanya kalau kita nulis kayak gini tuh waktu eksekusinya cenderung lebih lama sih. Apalagi kalau datanya banyak, karena kan datanya sedikit. Ya sih. Itu sebenarnya tergantung dari si table itu sendiri sih. Kalau misalkan emang
datanya banyak, ya mending pakai inner join gitu. Karena itu relatif lebih cepat. Cuman ya itu sih yang kemarin inner join, subquery, sama itu tuh fungsinya buat ngegabungin table-table sih jatuhnya. Ini juga gabungin table ya kan. Kita kan di employee kan nggak tahu ya informasi job titelnya, job name-nya ya, sama si departemen name-nya. Nah, kita harus ngegabungin atau nge-query-in dulu dari departemen gitu. Gitu sih intinya. Pasti lebih mempermudah sih. Bukan mempermudah sih, lebih biar informasinya itu bisa ke-get, bisa tahu dengan cara salah satunya pakai subquery ini gitu. Gitu guys. Gimana Mas Nopal? Masih lumayan belum paham sih. Agak Gak apa-apa. pusing juga sih itu. Kayak Pusing ya? banyak gitu baris. Oh, gak apa-apa, nanti dicoba lagi aja. Nanti pas tugas, biar kalian bisa explore lebih jauh. Oke. Nah, kalau CT, ya kita lanjut ya. Ada lagi bertanya dulu nggak? Oke ya. Nah, terus ada juga, ini sebenarnya sama aja sih, kalian mau bisa naruh di filternya gitu, kayak where, name, in gitu. Jadi setelah where boleh name, in, bla 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 boleh. Atau misalkan kayak tadi yang barusan di kolomnya boleh gitu ya. Atau di dalam ya setelah from boleh, atau jadi data utamanya gitu, data source-nya boleh. Jadi kita bikin dulu subquery yang menjadi sumber dari main query-nya gitu. Jadi kita select dulu surname, student name, dan guidance. Terus kita dapat nih datanya. Nanti si data ini menjadi sumber si query yang ini gitu. Query ini. Jadi kan nge-from-nya dari sini. Dimana ini udah kita select dulu, dapat. Nanti yang query yang ini sisanya, yang di luar kurung buka kurung tutup ini bakalan nge-get dari sumber yang udah kita dapetin itu gitu. Begitu pula yang ada di sini gitu. Jadi sebelum dia masuk ke student ini, dia bakalan nge-get dulu nih ke exams gitu, ke present dulu gitu. Jadi kita nge-get dulu select average grade gitu ya, dapat berdasarkan kriteria udah kita tentuin, di mana kita dapetin rata-rata grade yang namanya tuh ini loh gitu. P.name sama dengan A.name, ini juga present sama dengan 1, P.name sama dengan A.name gitu. Kalau jadi setiap studentnya bakalan kita iterate satu-satu gitu. Misalkan row pertama, oh namanya ini, nanti kita subquery-in dulu ke sini, baru didapetin hasilnya dimunculin gitu. Ini juga sama gitu. Kita bakal nge-iterate masing-masing employee gitu. Oh ternyata kan dapat nih data yang pertama, dapat kan kayak terus dapat job ID-nya, terus dapat departemen ID-nya, nanti masukin ke sini, ke subquery ini juga sama subquery ini berdasarkan table-table yang kita tentuin, jobs dulu, employee sama departemen, dapat kan datanya, terus kita munculin dan taruh di kolom yang udah kita tentuin aliasnya, ya ada yang job name kalau misalkan dapatnya dari jobs gitu ya query-nya, terus manager name kalau misalkan dapetin hasil concat ini gabungin nama dari table employee gitu. Juga sama departemen name, itu merupakan hasil dari subquery ini yang kita get dari departemen gitu intinya. Gitu semuanya. Opa, masih awal-awal, tenang, masih 3 hari kita belajar. Awal-awal kita nggak akan pakai di sini mah, lebih perkenalan aja dulu. Yang penting yang basic dulu deh, kalian harus bisa. Kalau udah bisa, baru mid level jadi wajib hukumnya bisa. Kalau mid level udah bisa, wajib hukumnya untuk bisa yang advance gitu. Terus ini juga ada CTE sih. Kalau CTE itu lebih ke bikin apa ya? Sebenarnya sih ini singkatannya tuh Common Table Expression. Cuman kalau saya sih lebih senangnya nyebutnya temporary. Ya temporary gitu. Misalkan, nggak ada yang ini ya, yang bikin ini Stephen King. Kayak misalkan misalkan kita pengen tahu nih total ini, nah berapakah total
bawahan dari si Stephen King ini gitu ya, misalkan kayak gitu ya kasusnya. Nah, kita kan udah dapat nih datanya kan ya, oh Stephen King ya kan dari gini. Nah, kita bisa melakukan CTE nih dari si ini data yang udah ada kayak gini, kita taruh di dalam satu variabel. Gini contohnya kayak gini. Nanti kita taruh query yang udah kita buat ini di dalam satu variabel namanya student with name Giant gitu. Berarti kalau kita bikin dulu with ya. Akan nama tabelnya adalah full table atau full table full info employee gitu ya, misalkan employee gitu. Full info employee nulisnya terus ditambahin as, nanti kurung buka kurung tutup. Nah, hasil query yang kita ini kita taruh di sini nanti, di sini. Nah, kayak gini. Kita taruh sini dulu. Ya. Jadi kalian pelajarin dulu ini, baru pelajarin CTE gitu. Nantinya si full info employee ini kita bisa bikin subquery. Gimana? Jadi ini statement CTE-nya. Nanti CTE itu biasanya dibarengin sama main query-nya. Gitu. Jadi biasanya habis CTE dibarengi dengan select gitu. Select bintang from full info employee. Kalau kita running, hasilnya bakalan sama kayak gini. Ya kan? Bakalan sama. Karena kan kita naruh hasil query yang tadi sebelumnya itu dalam variable full info employee gitu. Cara ininya apa? Declare-nya diawali dengan with, taruhnya di pertama ya. Taruhnya pertama with full info employee as bla 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 bla, ya kan? Kita udah bikin ya sebelumnya. Terus kita taruh di udah beres kan full info employee. Nanti si full info employee itu hasilnya ini gitu. Hasilnya gini, kita bikin table kayak gini. Nah, habis ini si full info employee ini bakalan bisa dipakai di sini, di bawah sini gitu. Mau diapa-apain gitu ya, misalkan where apa gitu. Garuda bla bla gitu. Nah, tadi kan kita pengen tahu siapa sih si Stephen King ini gitu kan. Nah, kita bisa kayak gini nanti. Kita pakai count. Kan kita ngitung berapa orang yang di mana manajer name-nya ini misalkan gitu ya, kita kasih nama Y full. Kalau kita lihat ini nama tabelnya manager name ya, nama kolomnya manager name sama dengan Stephen King. Nah, nanti dapat tuh hasilnya. Oh, ternyata ada 14 orang yang di bawah manager name Stephen King gitu. Apakah benar, teman-teman? Kita tidak tahu. Gitu. Kan 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu teman-teman. Jadinya emang awalnya kelihatan rumit ya kan, kita harus gimana cuman kan posisinya kan cuma gini doang gitu untuk menghitung siapa yang manajer namanya Stephen King gitu, hitung employee yang manajer namanya Stephen King kayak gini doang. Dan sini tuh hasil CTI ini nih, query ini gitu. Kita query dulu ini, taruh di full info employee, nanti kita bisa otak-atik nantinya, kita bisa get apapun dari sini. Nah, kalau kayak gini biasanya tuh jatuhnya lebih cepat gitu, karena karena dia tuh udah ke execute duluan gitu, terus nggak akan ke execute lagi. Sedangkan kalau subquery, nanti setiap employee-nya tuh kita execute lagi gitu. Kayak ini kan ada 3 subquery ya, 1, 2, 3. Ini sama aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. 3 gitu. Misalnya 3, nanti kan employee misalnya 40, berarti nanti setiap dapat row, dapat satu data, nanti dia bakalan melakukan execute query lagi nih, 1, 2, 3 lagi gitu terus. Gitu. Tapi kalau nanti ke depannya kalau pakai CTE gitu ya, yang simple gitu ya, kayak cuman ngelis ID-nya aja atau apapun yang simple-simple di sini, taruhnya di sini aja biar kita cepet ininya query-nya gitu. Karena query itu dia mainnya di waktu execute gitu sih.
Gimana? Ada yang mau ditanyain tentang CTE? Kalau function sih saya nggak berani ini sih, soalnya sebelum pernah pakai function. Ada yang mau ditanyain? Waduh, hari ini sepi. Apakah sudah mulai pusing teman-teman? Ya kak, sudah mulai pusing kak, yang kemarin aja nggak ngerti, masih yang sekarang sama kak. Gak apa-apa. Mungkin pada bingung, ya sama. Gak apa-apa. Baru awal-awal, kita baru belajar query 3 hari ya. Mungkin yang satu sering gitu ya, mungkin teman-teman ya, di manapun yang pernah belajar ya. Tapi yang nomor 2 sama 3 mungkin, nomor 2 mulai jarang-jarang lah ya. Ada yang sering, ada yang jarang. Cuma nomor 3 kayaknya jarang juga teman-teman makanya. Tapi kalau pengalaman saya tuh ini bakalan kepake banget sih. Kita sebagai back end gitu ya, apalagi nggak ada DBA-nya, kita harus bikin query yang emang benar-benar cepat gitu ya. Yang execute-nya di bawah 1 second gitu. 1 second dari ribuan data yang ada gitu ya. Nah, mungkin ya nggak apa-apa. Itu saya juga pernah kok waktu itu kayak gitu. Kayak bingung gitu, nggak tahu terus nanya apa. Kayak tapi saya ngasih tips aja sih sebenarnya. Nanti kedepannya kan kita bakalan main query-queryan kayak gini kan. Apalagi tempat kerja kalian. Apalagi kalian sudah memilih untuk role backend, jadi mau nggak mau harus belajar SQL mulai dari awal gitu ya. Cuman kalian udah mikir ya, misalkan bikin concat apa bikin query gitu ya, ngikutin tutor-tutor yang ada gitu ya. Kayak kalau mau cepet pakainya live join. Taunya kenapa lama gitu. Nah, sebenarnya di Java di SQL itu sebenarnya ada fitur-fitur lain gitu misalkan. Nah, kita bisa kalau kita coba lihat ya di sini ya. Saya nggak akan praktikum tapi saya bakalan by speak aja. Nah, sebenarnya di sini tuh kalau di Postgre itu sebenarnya ada yang namanya view. Nah, nanti di view-nya tuh kita bisa apa ya, kayak membuat sebuah proses. Jadi kita bisa nampilin ini aja gitu. Nanti kita bisa naruh view dalam sini aja sih sebenarnya. Create view. Sini. Jadi kita nggak usah bikin query lagi kayak gini. Tapi kita tinggal make nama variabel yang ada di sini gitu. Datanya dan diagram. Aduh, gimana ya? Gitu deh, pokoknya manfaatin view. Ada namanya view gitu. Jadi kalau view tuh gimana ya? Create view in Postgres. Use at in Postgres. Tapi ada table, ada view sebenarnya. Cuman kalau view itu nanti bentukannya nih kayak gini nih. Create view bla 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 from. Create view bla bla bla. Sebentar. Create view public as select. Oke. Create. Misalkan kayak gini ya. Kita bikin select gini. Kita bikin ini, kita tinggal create view full employee info. Full employee as, nah kayak gini. Kita running. Ada error. Oke. Nah, di sini kita bikin satu view nantinya. Di sini namanya full employee. Kalau kita lihat di sini itu harusnya ada satu nih. Nah, full employee. Di mana datanya terdiri dari full name, job name, salary, manager name, department name. Itu. Kita bikin table baru lagi sebenarnya, kayak bikin table baru lagi. Jadi kita tinggal manggil yang udah kita buat ini full employee ini. Kita select bintang from full employee. Gitu. Dengan gini kita udah bikin kayak satu table lagi, tapi bukan table tapi view gitu. View, jadi kayak template gitu sebenarnya, kayak template gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalian manfaatin aja gitu ya, daripada kalian nge-execute ini lagi ya.
nge-execute query kayak gini lagi, mending kalian bikin view gitu sebenarnya. Cuman itu tergantung dari tim kalian sih, Pak. Tapi ini sangat-sangat bermanfaat, memudahkan kalian untuk nge-generate SQL dengan cepat. Ini kan 2 milisecond, 3 milisecond ya, nih di sini 3 milisecond. Kalau di sini, oh ini nggak boleh katanya. Oke, I'm sorry. Nih, kalau kita running, sama aja sih 3 milisecond. Ini juga sama. Jadi kayak mempermudah gitu sih kita untuk membuat kayak gini. Gitu ya, ini views. Terus ada juga function. Kalau function kayak misalkan kita bikin apa ya? Bikin pajak gitu ya. Hitung pajak gitu ya, nama pajaknya. Language-nya adalah SQL dong, return type-nya. Kita balikin kok integer sih? Big integer. Oke, atau enggak double enggak ada ya. Float. Oke, kita ambil float 8. Gitu, terus nanti di sini ada yang namanya source. Nah, create or limit public hitung pajak, return float 8 language as apa nih, kita coba lihat ya. Create function. Ini di Postgre, tapi kalau di MySQL saya kurang tahu sih. Return table, float ID, aduh apa nih? Oh, return, ini ada return table nih, return integer as bla bla bla. As oke, ntar saya lupa, kita sambil belajar ya. As function and function. Oh, ini functionnya. Oke, as function. Oh, ini body language. Begin return query select count. Oh, kita juga bisa declare katanya. Kita bisa declare satu variabel namanya apa ya? Ini kita masukin ini apa ya? Ntar coba ya. Employee-nya, pajaknya ini karena dipotong ini harusnya 14 juta ya. Anggap aja 14 juta, berarti pajaknya ya nggak apa-apa 10%-in aja lah. Salary ini berupa numeric ya. Numeric INT, masukin INT 8 salary. Dan saya sambil juga nonton nih. Oh, kebalik. Salary 8. Terus habis itu kita masukin begin. Return aja langsung. Return salary dikali 10. Dikali 0,01. Oh, bisa. Return. Oh. Oh, delete from. Oke, select. Oke. INT out. Bingung juga, guys. Kalau kita lihat gambar, kenapa ngeliat sini aja? Aneh. Bahwa kita sambil belajar ya, kita berpusing sama-sama, biar saya juga tahu nih. Oke, return types. Oke, function return float. Katanya nggak bisa ya. Kita enter, kalau kita persis, error.
operatornya near pakai titik koma persis. Oh, nggak bisa. Kenapa di ini semua? Ya, return val plus 1. Oke. Increment return integer as and language PLP SQL. Oh, sorry. Kita ganti ya semuanya. Jadi language kita ganti jadi coba kita ulangi lagi. Kita bikin function buat hitung pajak. Default. Saya juga pakai ini Microsoft Edge biar gak usah install lagi. Bingung install lagi. Float. Apakah ada float teman-teman? Oh, nggak ada ya? Loh. Aduh. Ini kita balikin float 8 ya. Karena saya yakin itu float 8. Oke, terus kita masuk ke source. Biasanya PSQL ya kan, begin bla bla bla, return float 8. Oh, language-nya sorry. Terus post kita buka lagi ya. Kita samain begin return val plus 1 and bla 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 return language kita return hasil dari val int kadang-kadang int kali dengan 0,01. Kita save persis. Bisa dong. Terus kita udah punya satu function kan, hitung pajak. Nah, cara makainya adalah kayak gini berarti. Kan kita select from lagi ya, employee. Ini select employee dot salary kan kayak gini. Dapat ya salary-nya. Nah, terus kita pengen lagi tahu si pajaknya ya kan. Berarti kita tinggal panggil hitung pajak. Hitung pajak begini. Dot salary kita masukin sini sebagai input as pajak. Kalau kita enter, waduh. Not function the given name. You might need to add explicit type task. What the? Coba kita lihat employee properties-nya. Salary-nya adalah numeric. Oh, numeric ini. Oke. Berarti kita ganti jadi numeric. Oke, numeric. Terus balikinnya numeric lagi. Biar nggak usah bingung. Persis. Oke, dapat. Nantinya ya hasilnya harusnya oke nih, bisa nih. Tuh, dapat kan. Ini pajaknya 24.240, 17.170. Pajaknya segini nih, 170. Terus hitung pajak. Kita bikin lagi function ya, coba ya. Terus kita juga bisa manggil function lagi kalau nggak salah ya. Ini hitung pajak berarti ini salary bersih misalkan. Salary bersih ininya numeric. Oke. Ya, dapat create or replace. Oke, kita masukin var lagi. Kita bikin var lagi int kita buka numeric. Nah, kita bikin lagi nih logic di sini return berarti var dikurangi dengan hitung pajak koma. Ini varnya ke sini, kita coba persis teman-teman. Oke, bisa ya. Nanti di sini bikin lagi satu lagi kolom, namanya adalah gaji bersih.
gaji bersih, sorry. Dulu kita panggil dulu salary bersihnya. Salary bersih ini dot salary lagi. Nah, dapat nih hasilnya. Oh, kenapa nih? Oh iya, sorry. Nah, gitu tuh teman-teman, dapat kan hasilnya. Ini ada salary, ada pajak, gaji bersih. Dan kalau kita lihat ini sangat-sangat simple gitu ya. Cuman panggil satu function dan semuanya beres. Begitu ya kan. Dan kalau kita klik di sini, terus oke, hitung pajak kok di sini ada lagi. Tuh dapat kan ininya mana juga ada gitu. Jadi ini sebenarnya selain bikin function ini kita juga bisa bikin function table juga sih gitu. Jadi daripada kalian bikin logic yang dipakai berulang-ulang terus, kalian bisa bikin satu function gitu. Jadi ya opsional sih sebenarnya, kalian bisa pakai function. Nah, selanjutnya ada namanya index. Kalau index itu kayak ngesorting kayak ngesorting sebuah kamus gitu ya. Nanti kan kalau kamus kan ada A ya kan, dari A sampai Z ya kan, jadinya lebih enak gitu ya. Nah, sebenarnya indeks itu dipakai untuk ini kayak nge-sorting data gitu sih. Nanti kita bisa nentuin ini sorting by apa. Misalkan nanti ke depannya saya bakalan nge-searching by first name sama email gitu ya misalkan. Nanti kayak where first name sama email gitu ya. Nah, karena ini datanya 40 jadi nggak kerasa. Mungkin kalau misalkan datanya udah ratusan ribu, nanti bakalan kerasa teman-teman. Karena jadi seolah-olah itu nanti database itu kalau kita misalkan select Bruce or Nancy gitu ya, nanti dia tuh kayak nyari data di beberapa tumpukan kertas gitu kan, yang berantakan gitu kan, jadi kan lama ya, nanti kayak hasilnya 50 gitu ya. Nah, nanti kedepannya kita bakalan bikin sebuah indeks yang kita sorting by first name atau email gitu. Terus ini variasi first name sama email. Terus kita juga bikin lagi indeks yang kedepannya nanti bakalan nge-searching by job ID gitu. Nanti job ID aja gitu nanti searchingnya. Terus ada lagi misalkan job ID by sama manager ID, nanti bikin lagi indeks gitu ya. Jadi dia lebih gampang gitu untuk searchingnya. Misalkan where job ID-nya 9, manajernya ID. Ketika udah di indeks, udah di sorting datanya, beda ya sorting order by sama sorting by index tuh beda. Kalau index tuh dia udah ada datanya sendiri, udah ada kayak ya metadatanya gitu sih. Oh ini kalau where-nya job ID udah ada nih indeksnya, udah tinggal pakai aja nih. Oh ini data-datanya gitu. Jadi lebih gampang nanti kalau indeksnya. Jadi kalau misalkan kalian ke depannya query dengan data yang gede ya, misalkan 10.000 ataupun lebih gitu ya, dan ternyata pas nge-select padahal simple tapi lama, kalian coba pakai indeks gitu ya, kalian bikin indeks. Cuman kalau ini nggak bisa bikin indeks di sini sih, ada caranya sih. Nah kalau sequence ini lebih ke ini sih, untuk auto increment gitu. Nanti adalah ya sequence, bikin sequence kayak dari 1 sampai 2 dan 3 setiap kalian bikin data baru. Cuman kalau sequence ini bakalan dipakainya pas di framework. Gitu guys. Kira yang mau ditanya dulu nggak? Jam 9. Itu sih sharing dari saya nanti ke depannya. Siapa tahu ada yang kayak bingung ya, kayak oh kenapa sih saya query-nya padahal simple tapi kok lama gitu ya. Salah satunya yang tadi udah saya sebutin, bisa bikin view, bisa bikin function, bisa bikin juga indeks gitu ya. Cuman yang paling populer itu bikin indeks karena lebih gampang indeks. Kita cuma nentuin
ya kita bikin metadatanya dulu sih by kolom-kolom yang udah kita buat gitu. Jadi satu table tuh bisa banyak indeks gitu ya. Indexing by name sama tadi itu name email, atau misalkan emailnya doang. Bikin lagi yang by manager ID, terus bikin lagi yang phone number plus email gitu ya, bisa banyak gitu. Jadinya nanti query-nya lebih cepat lagi gitu guys. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, saya bakalan lihat ke tugasnya. Oke. Aduh, Oh, ada tugas aja. Yoi. Gak apa sih, biar lebih terbiasa aja. Soalnya kan dikasih 4 hari ya. 2 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah gitu. Nah, tugasnya adalah seperti ini teman-teman. Ini ada project ya. Set. Ini tugas yang kemarin, ini ada tugas ini. Nah, di sini saya kasih sebuah link nih. Linknya itu adalah link SQL. Nah, di sini kalian tinggal tentukan pilihan antum. Tinggal pilihan Anda yang mana mau dipakai gitu. Bukan dipakai sih. Yang apa ya? Yang dipakai misalkan nama SQL sama Oracle gitu ya. Kalian buka, oh saya pakainya Oracle, buka yang di sini. Di sini ada beberapa query. Nah, kalian execute satu-satu nih. Kalian execute satu-satu, atau misalkan pakai Postgre. Kalian execute dari yang pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga, baru yang keempat nih kayak gini. Kalian buka aja. Nah, tapi kalau ada commit gini, kalau ternyata pas di execute ternyata datanya tiba-tiba nggak ada gitu, padahal sukses, ini commitnya dihilangin ya. Ini saya dapat dari internet juga sih. Nah, nanti datanya kayak gini nih, saya udah ada nih datanya. Database-nya movie, skema, view skema. Salah. Ya, view skema, movies, nah IR diagram, nah kayak gini. Kayak gini nih tuh, ada banyak table ya tuh. Jadi kalian bisa ekspor lebih jauh lagi gitu ya. Dengan case-case yang udah saya buat. Sini, kalian jangan bingung sih lihat ini. Tapi kalau bingung, misalkan, oh ini misalkan ini person ID kemana nih? Nanti kalian tinggal ke sini. Oh dia nyambungnya ke person gitu. Kalau movie ID dia nyambungnya kemana? Oh ke movie ini gitu. Kalau person ID ini ke sini. Gender ini kemana? Gender ini dari sini. Gitu. Ini misalkan apa lagi ya? Ke movie ID ke sini. Banyak relasinya ke movie sih. Ini main table kita. Terus di sini juga ada ini case-case. Misalkan di sini saya pengen nge-query 5 titel movie yang pertama yang memiliki vote average paling rendah gitu. Misalkan ya 0 ataupun berapa, tapi tetap di atas rata-rata gitu ya. Paling rendah tapi yang di atas rata-rata gitu. Jadi yang tipis-tipis di rata-rata gitu. Nanti di sorting berdasarkan titel. Nanti udah di sort, nanti kalian limit jadi 5 gitu. Terus kalian masukin SQL kalian, nanti screenshotin resultnya. Screenshotnya kayak gini nggak masalah sih. Kan hasilnya paling cuma 1 atau 5 gitu ya. Kan bakalan dikit. Jadi kalian screenshot segini. Sama kolom-kolomnya juga. Gitu. Ini ada banyak sih, ada case-nya, ada Quora 5 titel. Movie yang ini. Gitu sih. Terus di sini kalian isi nama. Kelas ya. Batch-nya. Apa. Batch 2, batch 3, batch 4, batch 4 ya berarti kan. Terus database-nya apa yang dipakai, SQL, Postgre, ataupun apapun gitu ya. Terus ya itu sih dari saya. Nah ini kalian bisa explore lebih lanjut sih kalau ini. Karena ini lebih besar lagi sih datanya. Jadi kalian bisa explore lebih lanjut. Itu berdasarkan data-data yang udah ada. Dan materi-materi yang udah ada gitu. Gitu guys. Yang penting hasilnya sesuai aja sih. Mau pakai metodenya bebas, mau pakai subquery atau mau pakai CTE gitu ya, ataupun yang pakai yang ini, kalian silahkan pakai sesuka kalian gitu. Emang sih tugasnya baru kemarin tugas lagi gitu ya, karena kita dikejar waktu ya, karena SQL ini dia cuman kebagian 1 minggu ya kalau kalian lihat ya, apalagi dia 3 materi 2 hari gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan saya fullin 5
5 hari tapi tugasnya dikasih terus, itu jatuhnya keteteran di saya juga sama keteteran di kalian juga gitu ya, dimana saya nggak bisa periksa setiap hari ya, apalagi saya lembur gitu, rata-rata suka lembur. Terus kalian juga kadang materi hari ini belum tentu keserap gitu ya, terus besoknya dapat tugas lagi gitu ya, soalnya yang di batch 1 gitu. Terus saya juga nggak keperiksa jadinya saya meriksa dia sekilas aja gitu, oh ini bagus nih ininya codingannya gitu. Kalau ini kan lebih enak gitu ya, saya udah ada SQL-nya, saya tinggal bandingin gitu, oh ini benar nih, walaupun SQL-nya agak beda ya sama saya, nggak masalah SQL beda, yang penting resultnya sama gitu semuanya. 10 soal. Betul, 10 soal. Jadi kalian kerjain sebisa kalian mungkin, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, boleh nanya saya sih, atau bikin open discuss lagi sih. Kemarin open discuss ya, tapi saya nggak bisa ikut. Gitu. Kak, Kalau misalkan, boleh, gimana? Itu seperti pertanyaan, terus kita menuliskan query-nya apa, dan hasilnya di screenshot gitu kan, Kak? Iya, betul. Ini pertanyaannya. Ini yang saya pengen, atau ya itu case-nya, misalkan, di sini disuruh untuk nge-query 5 titel, bla bla. Yang paling gampang itu, ini nih, misalkan kita nge-query total movie yang language-nya itu bukan English, dan language role-nya adalah spoken gitu. Oh, berarti kita kita telah dulu ininya. Oh, berarti kita cuman harus ngitung totalnya aja gitu, total movie yang ada. Terus kita nanti pakai kondisi di mana WR-nya itu bukan Inggris dan language role-nya itu adalah spoken gitu. Ini juga sama gitu. Oh, kalau kita lihat, oh ini ternyata cuma ngitung doang total production-nya. Oh, kalau yang ini, oh di sini ada nama movie, ada genre movie, case movie, company name, movie. Oh berarti ada 3 nih berarti. Ada 4 kolom yang harus dimunculin gitu. Dimunculin satu dalam satu baris, tapi datanya mak 1 sih ini. Ya terus maksudnya ini diagregat ya, kalau tampilkan dalam satu baris. Agregat gitu, jadi dimasukin dalam satu. Nanti kalian bakalan ini ketahuan kenapa harus diagregat gitu. Terus ini juga sama, oh vote average movie yang terbesar, oh berarti saya nanti bakalan get aja nih total average yang paling besar gitu. Terus ada juga hitungnya, berarti ada 2 kolom yang harus dimunculin gitu sebenarnya. Gitu cara ini. Begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Minimal apa ya? Minimal basic aja sih kalian ini. Tapi ini kayaknya udah ke mid level sih. Nggak apa-apa. Yang penting hari ini atau besok coba dulu import ya. Pilih. Jadi ingat ya teman-teman, ini di sini ada 4 versi, ada MySQL, Oracle, Postgres, sama SQL Server. Jadi pastikan kalian SQL yang di load-nya tuh sesuai dengan database yang kalian ini kan, yang kalian pakai. Untuk deadline Gitu. sampai kapan, Mas? Sampai Senin lagi. Okay. Karena biar lebih, sebenarnya saya juga kurang suka sih kasih tugas tapi deadline-nya mepet-mepet ya kan, jadinya kurang buah gitu, kurang explore. Nah kan mungkin teman-teman bisa manfaatin ya, kayak oh siangnya besok bisa nih kerjain dulu, malamnya mau kemana dulu nggak apa-apa. Terus Sabtu, Jumat, Kamis Jumat nih ada acara temen, kebetulan nggak ada live session, kalian bisa kemana dulu gitu ya, terus Sabtu Minggu baru ngerjain, nggak masalah sih juga. Yang penting beres aja sih gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Ntar saya sambil bikin dulu. Ini nama projectional movies. Jangan belum di share. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Aman? Bisa lah ya. Besok kumpulin bisa nggak ya? Waduh. Aduh, enggak. Santai-santai aja. Santai. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita langsung absen ya.
teman-teman. Emang rada cepet sih hari ini. Coba tuh kalian udah tidak sabar untuk mengerjakan ya gitu tugasnya. Kan tidak sabar untuk mengerjakan Kak, tapi tidak sabar untuk belajar lagi Kak. Waduh, oke. Nah, terus sedikit spoiler, minggu depan kita bakalan masuk ke framework ya teman-teman. Dan framework tuh bakalan materinya tuh 1 minggu 2 hari, 1 minggu 3 hari. Terus sisanya itu 1 minggu 2 hari buat project mini project ya. Terus nanti diakhiri dengan tes individual gitu. Jadi biar tahu lah ini apa, bukan biar tahu, biar tangannya gerak gitu. Gitu. Itu maksudnya langsung tes gitu kelasnya. Ya. Gimana? Halo? Tadi maksudnya itu diiringi dengan tes itu langsung live test gitu. Ya, live coding sama saya. Saya tes satu-satu. Tapi nggak susah sih. Basic aja. Bukan basic, fundamental dasarnya. Dasar dari framework. Gitu. Gampang nggak Harusnya masuk kalau lagi? waduh, gampang dong sama saya. Gampang. Nggak akan susah-susah kok. Fundamental tuh paling nanti ya cuman bikin ini, udah gitu dong. Sama saya nggak akan ditanya-tanya sih. Karena kan saya pengen tahu aja kemampuan kalian sampai mana gitu. Ya, bisa jadi. Gampang lah ini. Santai aja teman-teman. Masih lama, cuman kalau dipikir-pikir waktunya mepet juga sih kita. Udah Apalagi kerasa 2 kan minggu. kita Kak? Iya, udah mau minggu depan udah minggu keempat ya. Ya udah mau sebulan tuh. Nggak kerasa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita coba untuk absen. Ini mau Kak izin tanya. Berarti yang materi untuk framework ini berarti sebulan gitu ya? Sebenarnya ya sebulan, cuman live sessionnya cuman seminggu 2 hari. Terus projectnya itu satu minggu 3 hari, satu minggu 3 hari, 1,5 minggu. Biar gampang, 1,5 minggu live session, 1,5 minggu project. Nanti satu minggu itu tes sama saya gitu. Nanti diacak gitu. Jadi nggak sehari langsung beres. Jadi 4 hari saya bagi-bagi gitu. Ini hari yang pertama siapa aja, hari kedua berapa aja. Jadi kalau yang kebagian duluan jangan nanya-nanya ya yang sebelum-sebelumnya, yang belum kebagian. Misalkan hari pertama udah beres, nanti yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat nanya ke hari pertama, jangan. Jadi keep it secret, oke, biar adil gitu. Oh, jadi per orang gitu Kak? Nggak Per orang. Oh, Per orang dong. Jadi nggak masuk seperti Gampang ini. kok. Ya kayak termasuk ini kan, kalau yang sekarang mah kan codingnya diceknya kan by saya aja kan, maksudnya nggak live gitu kan. Kalau nanti di akhir saya bakalan live coding, nanti saya suruh kalian untuk share screen, terus saya suruh ngapa-ngapain. Nanti kalau udah beres ya udah gitu. Berapa bulan lagi tuh Kak? Sebulan lagi, santai. Sebulan lagi, yes. Dan apa ya? Ya itu juga jadi ini sih penentu kalian bisa masuk ke bulan ketiga, karena apa ya? Karena bulan ketiga tuh udah real project sih, bukan nama saya lagi. Itu beneran project berduit gitu. Emang project ada duitnya, bukan project digaji, maksudnya project apa sih namanya? Project real cash gitu. Jadi kalian magang di situ gitu. Kalau berapa lama sih? Paling lama kayaknya 15 menit sih, kayaknya 15 menitan kok. Tergantung dari kecepatan kalian mengetiknya. Kalau 1 menit ternyata udah beres, ya udah. Tapi kalau laptopnya ngelek gimana Kak? nggak apa-apa, saya tungguin kok. Paling kalau nggak boleh dong Navi.
Jangan, jangan. Paling nanti tesnya saya nggak akan pakai IDE sih, pakai Notepad. Aduh, pakai caranya Kang Gali nanti. Nanti kalian bikin kayak gini, kayak bikin kelas di sini. Gitu, pas. Biar kita sama-sama ini. Ketawa itu error tuh. Ya, sebenarnya sih saya mentoleransikan nggak tahu tuh kalau magang berbayar atau enggak. Tapi yang jelas kalau kalian lolos magang, kalian dibayar gitu. Tapi kalau magang sih itu saya nggak berani nyebut bayar atau enggak gitu. Tanya aja itu sama ketua. Kalau ya tadi apa sih nanya apa sih tadi barusan? Kalau error nggak ketahuan. Kalau error sih nanti saya ada toleransinya gitu. Mungkin kayak tipe-tipe dikit gitu ya. Saya juga sebenarnya pakai ide itu merupakan cheat ya. Karena pasti ada bisa di apa namanya? Ada apa namanya? Di ralat-ralat kan. Kalau di Notepad ya saya toleransiin lah beberapa gitu. Yang penting tahu gimana cara gitu. Sangat nggak ada, biasakan aja dulu kelas, bikin kelas-kelasnya dulu gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Aman ya, santai, masih lama kok. Dan materinya loh ada 2 sih, karena kan kedepannya materinya tuh ada 2 version nanti. Kan kalian untuk Laravel aneh-aneh gitu. Kita bukan Java. Saya bakalan nge-cover 2 itu, Spring Boot atau Quarkus. Jadi saya bakalan rekomendasinya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi kalau yang kepake, kalau menurut kakak yang kepake bakal nanti di Kawah Edukasi apa? Kalau magang tergantung project kalian, nanti bakal dipisah-pisah projectnya. Ada 3 apa nggak salah. Ada yang pakai Quarkus, ada yang pakai Spring Boot. Jadi makanya saya harus nge-cover Spring Boot sama Quarkus. Cuma kalau di tempat kerja saya pakainya Quarkus. Di tempat kerja saya sebelumnya juga pakainya Quarkus. Kalau Spring Boot sebelumnya lagi itu pakai Spring Boot saya. Cuman nanti bakalan kelihatan sih awal-awal yang fundamental itu benar-benar sama sih. Cuman beda annotation-nya aja. Apa sih ya beda penulisannya aja. Gitu. Berarti nanti bakal dibedain ya apa? Kalau magang misalnya kan ada yang ngambil Spring Boot, berarti ntar magangnya emang diarahin yang di Spring Boot gitu. Apa nanti? Nah kalau itu nggak tahu di ketentuannya gimana. Mungkin itu mah kayaknya diacak gitu sih. Misalkan Muhammad Wildan dapat project A, oh ternyata dia di build-nya pakai Spring Boot. Ya berarti mau nggak mau buka-buka lagi dokumen yang udah saya kasih gitu untuk mempelajari Spring Boot. Meskipun Wildan, Mas Wildan pas tes akhirnya pakai Quarkus gitu. Jadi mau nggak mau sih itu. Karena kan tuntutan ya. Anggap aja magang tuh kayak tuntutan kerja gitu. Kita ini projectnya pakai ini, kita harus belajar gitu. Oke, siap Kak. Gitu. Oke. Itu. Kayak ada lagi yang bertanya? Kak, saya izin bertanya Kak. Boleh. Ya, berarti ini nggak sampai November Kak, atau gimana? November masih kok sama saya. Oh masih. 21, 24, 28 ini sama saya. 30, 21 sampai tanggal bentar 1, 2, 3 kayaknya sampai tanggal 18 ya, sampai 25, 18 antara ini 2 minggu ini. Sisanya baru sama mentor yang lain. Itu tenang, kita belum berpisah guys. Selesai bulan ini. Oh enggak, masih lama kita. Mau cepat-cepat aja berpisah. Enggak, justru saya pengennya lama-lama. Oh iya. Ada. Oke. Makasih banyak. Oke. Ada lagi yang deg-degan ini Kak, gara-gara udah deg-degan ini.
Waduh, deg-degan. Tenang, santai. Masih ada sebulan lagi kok, tenang. Kalau yang batch sebelumnya yang lolos magang berapa orang, Kak? Kalau magang sebelumnya kan ada 2 kelas. Itu tuh nggak tahu kenapa, itu di tengah-tengah tuh ada yang tiba-tiba hilang gitu ya, kayak gini nih misalkan, ini kan ada banyak nih, tiba-tiba 3 hari nggak masuk gitu, tiba-tiba gitu. Ternyata pas ditanya, kok saya kurang. Oh ya ada, ya nggak apa-apa Mas Chandra, nggak apa-apa. Ini kan yang selanjutnya kan Mas Chandra kan tengah-tengah waktu itu. Ya waktu itu tiba-tiba hilang. Kalau Mas Chandra kan ada alasannya, oh boleh diterima terus lanjut lagi kan ke batch 4, nggak masalah gitu ya. Semoga bisa sampai akhir ya Mas Chandra, yang dari batch 3. Terus ya ini kan karena ada alasannya. Iya kalau nggak salah sih, saya lupa berapa. Ya tiba-tiba hilang, terus ditanya nggak bisa gitu, padahal nggak ada alasan yang kuat gitu ya, kayak sakit gitu ataupun itu, ternyata emang nggak bisa dan emang nyerah aja gitu, tiba-tiba hilang. Terus pas di tes akhir banyak juga yang hilang gitu, pas dipanggil, ini Mas ini siap ada nggak gitu, Mbak ini ada nggak, ternyata pas dipanggil nggak ada terus, terus jadi nilai yang terakhir, oh ya udah berarti emang sampai di sini aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada kabar di penilaian terakhir dan nggak ada reach ke saya gitu ya, nggak ada chat saya, udah saya anggapnya emang nggak pengen lanjut, ya udah saya nilai yang pengen yang tes ke saya aja gitu ya. Jadi minimal kalau misalkan emang nggak bisa, paham aja dulu. Kalau misalkan nggak hafal kan pakai notepad nanti ya. Kalau pakai notepad terus nggak bisa, lupa gitu ya caranya, ya minimal bisa aja dulu. Minimal berusaha dulu, saya nggak berani ngomong ya. Berusaha dulu aja. Gitu. Ya nggak apa-apa Mas Chandra. Pakai visual code nggak bisa Kak samanya? Jangan dong. ada idenya soalnya, jadi biar nggak ada curang, iya sih, biar menantang kita ya. Nggak susah kok, asli demi Allah ya. Paling standar aja, kayak awal-awal doang kok. Cuman ini kalau dilihat di materi paling materi 12, 13, 14, 15, 16 semuanya dong. Nggak kok, nggak susah, nggak sampai yang advance gitu lah. Yang emang jadi fundamental aja kok. Java sama SQL Kak? Enggak SQL. SQL mah itu additional sih. Karena nanti framework nggak pakai SQL kita. Oh iya. Nanti Remax aja nanti. Ada sih kalau Spring Boot pakai SQL, masih tetap pakai SQL. Tapi kalau Quarkus sudah nggak pakai SQL, get-getnya. Mungkin teman-teman kalau pakai PHP ya nanti kayak, aku nggak tahu sih PHP kayak gimana, ada atau enggak. Nanti kita bakalan pakai satu metode .find gitu. .find, udah itu kayak sama dengan kayak select query-query yang udah kita sebutin, udah kayak gitu dong. Cuma pakai .find, masukin parameternya apa yang mau jadi filternya, udah dapet gitu. Gitu. Jadi lebih gampang, nanti kalian terwah-wah gitu. Gitu. Gimana Mbak ini? Ya, halo Mbak ini. Aku nggak tahu gue mau apaan. Nanti saya belajar di Golang. Boleh, apa bisa boleh. Ya, gimana Mbak ini? Halo. Halo. Kamu ngacung tangan, tapi tidak menjawab. Tidak menyaut. Halo. Mana Mbak ini? Hilang. Nge-lag kayak kan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tiba-tiba lag. Oh ya, nggak apa-apa. Kayaknya absen itu. Oh, absen ya udah nggak apa-apa. Bener, yang bakalan sering tuh OOP sih sebenarnya. Framework tuh malahan OOP tuh jadi dasar. OOP tuh framework tuh mempermudah. Udah. OOP tuh dasarnya kita bikin API nanti sebenarnya.
kita bakalan bikin satu kelas-kelas lagi, nanti ada metode-metodenya, terus nanti bikin model, nanti modelnya ada table apa gitu ya, itu sih sebenarnya. Terus mempermudahnya pakai framework gitu. Tuh, nge-build-buildnya untuk nge-build satu API gitu. Ya gitulah. Oke, ada lagi mau ditanyain? Jangan tegang dong, tenang. Masih project, kita masih ada project satu lagi. Ini masih project baru mulai. Project movies ya kan. Nanti project selanjutnya kita ini. Ya paling OP sih. Kalau mau pengen prepare dari sekarang, OP dulu deh. Kalian matangin dulu OP-nya. Nah kalian bisa di SQL ada deh kalau nggak salah OP, Java OP, Java. Okay. Object oriented program. Ada nggak? Nih. Object inheritance tuh, abstract class, interface nih banyak kan. Kalian tinggal coba aja dulu ininya. Software nih kayak inheritance dulu nih, nanti dikasih tuh kayak gini nih. Bla 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 gitu. Nanti kalian latihan dulu. Pasti ada sih. Kalau mau maruk mah itu yang HackerRank kalian kerjain Java OP dulu. Jadi fokus dulu teman-teman, kan sekarang kan fundamentalnya kan OP dulu. Nah kalian belajar dulu OP dari HackerRank, terus jadi coder apa sih namanya tadi waktu itu Zaki lupa, coder byte ya, coder byte. Iya kak, coder. Terus terus apa lagi ya? Ya banyak pokoknya yang gratis. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Betul, kabar baik. Tenang, sabar, masih lama kita guys. Oke, kalau nggak ada kita absen ya teman-teman. Oke. Aduh, kecilin lagi deh. Jam 9 ya, nggak terasa ya teman-teman. Oke. Sebentar. Ini biar stay gimana ya? Saya bingung stay-nya gimana. Dia mau freeze. Waduh. Freeze. Oh ini harus, iya. Yuk, wah nggak bisa bos. Ini di unmatch dulu deh. Jadi kita ubah deh kan. Unmatch. Bukan. Oke. Match fridge up to column. Apa sih? Oh yang ini. Oh my god. Oh ini juga. Ya Allah. Ini bisa di ini ya. Freeze. Nah. Cocok. Nah, enak kan kalau gini kan. Oke, kita langsung mulai. Oke, Mas Arif ada ya, Mas Arif. Lihat jelas. Oke. Terus Mas Afifur ada ya, Mas Afifur. Ahmad Muzaki ada, Aini ada. Cepat aja ya, biar kita cepat. Andre ada. Budi support ada. Suka banget nih Budi support. Main Dota ini. Mas Darling ada. Mbak Dela ada.
Farisa. Mas Dori ada ya, Mas Dori. Mas Hamdan. Oke. Mas Hari. Lutfi. Oke. Maulana. Dijadiin carry. Bener. Ini lagi musim TI nih ya. Coba tahu ya menemani TI dengan ngoding SQL ya enggak? Ya guys ya. Muhammad Wildan ada ya tadi Muhammad Wildan. Muhammad Hilman ada ya, Muhammad Hilman ada. Muhammad Wildan ada. Nabila Basya ada. Aduh saya cepat aja. Nafi ada ya tadi ya. Nova ada dan Nova. Panca ada. Mas Raihan ada. Mas Dinda Cardewa ada ya. Nah Ibnu Haris ini mana Ibnu Haris? Oh, Ibnu Haris enggak. Ada Ibnu Haris? Ada. WD. Oh ada ya, oke. Kemarin kemana Mas? Sakit, Pak. Oh, oke sakit ya. Jadi sakit. Oke, kalau nggak ada, thank you banget buat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat mengerjakan. Aku masuk TV. Tapi nggak lolos sih itunya. Semoga semangat ngerjain proyeknya ya. Tapi kalau misalkan ada kendala silahkan chat saya aja. Tapi kalau siang-siang emang saya agak pusing juga nih siang. Soalnya biasalah mau deploy saya minggu ini deploy lagi nih soalnya. Tapi kalau mau request live session silahkan ngomong aja di grup, Mas tolong join dong gitu misalkan. Boleh nanti. Tapi kalau kemarin kan cuma di invite doang, jadinya saya berarti nggak butuh, ya udah saya nggak akan masuk gitu. Gitu. Bukan Oke, nggak butuh. semoga gimana? Butuh kemarin tuh. Cuman kan kemarin kan dilarang buat kerja sama. Nah, makanya boleh kok. Itu Kerja sama sih emang nggak boleh. Cuman kalau ngobrol bareng boleh gitu. ya Gak kemarin apa-apa kan sih, makanya kan kita nyontek yang lain terus disatuin. jangan kalau gitu. Kayak satu orang ngajarin gitu, boleh kayak gitu. Mungkin kayak materi saya penjelasan saya kurang dipahami gitu ya di teman-teman. Tapi kalau misalkan si ini yang nerangin jadinya paham gitu, nggak masalah sih. Kalau besok-besok juga mau ada diskusi ya, bukan nyontek gitu. Kayak kan kerjasama tuh kayak maksudnya kayaknya kita beda paham kerjasama ya kayaknya. Kalau diskusi ataupun yang ada interaksi dua orang gitu ya nggak masalah sih. Kayak saling memberikan feedback ataupun masukan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kan grup belajar ya, kalau bikin grup belajar kan nggak masalah sih. Grup belajar ataupun grup-grupan gitu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah tuh kalau misalkan kalian ngopas gitu. Kayak, kamu udah ngerjain belum? Saya lihat dong, taunya bukan diskusi malah minta tugas gitu. Minta tugas di copy paste, nah itu tuh yang jadi permasalahan itu kan. Jadinya kan di-carry sama orang gitu ya. Makanya tugas kelompok itu sebenarnya saya kurang suka gitu karena pasti di-carry sama satu orang gitu. Ya, Mas Kavi besok sessionnya libur dulu, nggak ada yang wajib, tapi kalau mau diadain nggak apa-apa. Gitu Mas Ilman. Kemarin juga maksud nyontek saya tuh kayak gitu Kak. Jadi kan yang satu orang ngerjain, saya jadi paham gitu. Nah, saya ngikutin di sana alurnya gitu Kak. Bukan nyontek secara langsung, jadi ini yang dikerjain nih. Kayak gini langsung ditulis. Maksudnya live coding gitu. Maksudnya live coding gitu maksudnya. Boleh sih, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah, saya nggak ngarang kok. Ini kan baru tugas doang, project-project. Kedepannya juga kalau mau ada kayak gitu nggak masalah. Yang penting kan di akhir ya. Di akhir kalian tidak ada siapapun, hanya notepad. Dan kemungkinan setiap orang beda soal web. Kak, JDK yang 11 ke 18 banyak error ya? Ya, kayaknya sih beda versi itu biasanya. Makanya saya mintanya 11 gitu, kita seragamin. Tapi kalau ada error,
Biasanya kalau nge-running 18 di project 11 nggak ada error, tapi kalau nge-running project 18 ke 11 itu kayaknya ada error. Gitu Mas Budi. Iya, kemarin saya kan ngelihat contoh dari kakak tuh. JDK saya itu 18, ternyata masih ada error. Terus saya ketik ulang kan, ketik ulang satu-satu, itu ada error 1 di help keliling. Di help keliling di yang project yang contoh ini, IntelliJ ini. Ya, pakai IntelliJ, saya juga pakai IntelliJ. Yang example ini? Iya, yang example itu. Saya kan pengen tahu tuh seperti apa gitu. Karena memang saya belajar dari nol ya. Gak apa-apa. Yang mananya? Bagian mana? Ada di main application tuh. Main application terus masuk ke persegi. Ini? Main application. Ini udah main application. Itu di apa namanya? Di help keliling. Persegi titik help keliling. Oh ini help keliling. Saya lupa. Oh ini. Iya, yang di situ. Error karena apa? Nah, errornya di situ public void ya. Keterangan pada yang merah-merah itu harus ada static. Terus ketika saya kasih static, tetap aja masih error. Padahal kodenya sama persis. Saya ketik ulang padahal. Dari kan punya kakak itu 11 ya. Kalau saya punyanya 18 gitu. Coba ya. Oke. Kita coba ya teman-teman. Dari Oracle. Kok 19 sih? Edit, cancel. Black. Ini SDK, ini DK. Yang 18 order version, oke. Yang Amazon, kayaknya Amazon. Yang mana Mas? Nggak ada ya? Di sini nggak ada ya ininya ya? IBM kayaknya. Versinya nggak ada ya? Versi 18. Oh nggak tahu ininya. Oke deh. Oh nggak ada ya. Amazon, coba ya pakai Amazon. Koreto. Lama juga, udah kita pakai ini dulu. Pakai yang 19, harusnya 19 kan lebih tinggi daripada. Kalau yang 19 bisa sih Kang. Tapi bisa ya? Tapi kalau yang bisa, saya kemarin yang version 19 bisa kok. Bisa ya? Coba ya. Bentar. Emang goib sih, emang kadang suka goib gitu. Oke, 19. Ada yang diketik, ada yang diubah nggak, Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau nggak ada ya? Itu sebenarnya copy paste sih. Ketika salah, itu saya copy paste sama yang aslinya gitu. Tapi misal folder kayak gini nggak? Nah, kalau yang foldernya itu kan kakak bangun nih. Kalau saya kasih tambahan bangun apa gitu namanya. Nah, terus yang kedua bangun data itu bangun datar ya. Saya tulis datarnya saja, terus tulis perseginya saja. Terus yang ininya tuh apa namanya? Huruf kapital di depannya. Terus yang main application saya ganti menjadi main. Main. Static. Cuma kesalahannya persegi titik help keliling doang, cuman satu. Saya cari-cari masih belum ketemu. Bisa share screen nggak Mas?
Oh, boleh. Coba ya, biar saya lihat ini. Ntar sambil nunggu. Mas Maulana mau nanya, Mas Maulana? Ini nggak apa ya, kita extend ya, lumayan nih. Salah juga. Iya, ngomong. Yang udah mulai cinta sama Jakarta. Enggak, Bang Dana, maaf Bang. Oh, sudah teh lagi. Oh ya, bukan absen ya, oke. Oke. Pilih seluruh layar ya kan? Iya, seluruh layar aja. Nah ini yang objek, oh ya ini. Oh, Adakah? nama foldernya enggak kecil semua, enggak apa-apa kan? Coba dilihat dulu. Itu yang merah-merah, coba lihat. Aduh, ini bisa di zoom. Bentar ya, saya pengen nge-zoom dulu. Nge-zoom, pengen di zoom maksudnya, biar saya kelihatan. Oh, bisa. Bentar. Datar, oke. Interface objek bangun. Coba lihat itunya, yang di perseginya, coba. Persegi nih. Coba persegi. Halo, Mas Budi? Nge-freeze kayaknya dia. Oh, ya. Oke. Halo. Menurut saya sih, kalau dilihat dari ininya, dari freeze yang ini nih, di sini kan ada implementation kan. Yang nggak ada tuh help clearing. Nah, mungkin di sini nih letak kesalahannya, belum di override. Kemungkinan si metodenya itu bukan help clearing, tapi cuman clearing. Terus di persegi ini. Halo. Nge-freeze ya? Oh iya bener, help clearing public. Waduh left. Kayaknya crash apa gimana deh. Crash kayaknya. Waduh. Oh, Mas Budi ini ada join. Jaringannya. Oh, jaringannya. Oh. Tadi iya. Oke. Coba show lagi dong. Share ulang ya. Oke. Siap. Ini Mas Panca, kalau ini ngomongnya ke ini ya, ke Kang Asep ini, Kang Usep. Review tugas kemarin nih, kita review. Nah, ini bentar, saya belum sempat periksa. Bentar, help clearing. Coba. Nah, persegi titik help clearing. Perseginya coba. Perseginya coba buka persegi. Persegi seperti ini. Nah, ketika dikasih statik, ya kan? Dikasih kayak gini, statik hilang, tapi di override ini muncul garis merah. Coba. Coba jangan dihilangin. Tetap public statiknya dihilangin. Oh, statiknya dihilangin. Terus itu kan ini ada satu relate problem, terus di main-nya ini malah ada klik di sini kan, make persegi titik help clearing static. Aneh aja. Oh, karena P-nya gede, coba P-nya kecil. Oh, ini. P-nya kecil gitu ya. Oh iya. Kesalahannya salah di P doang. Oke, siap. Oh, dipanggil mas kelasnya itu. Ya gitu, iya benar manggil kelasnya itu, bukan nggak apa-apa. Mantap. Hanya pemanggilan kelas ya, Kak? Iya, benar. Case sensitif benar. Gitu. Jadi itu kan bener-bener itu tuh real case-nya tuh gitu tuh. Kita harus merhatiin case-nya. Kalau nggak kayak gitu tuh nanti kita bingung sendiri. Gitu ya teman-teman. Itu yang Mas Budi. Siap Kak. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang kendala kemarin? Kita resolve bareng-bareng nih kalau ada nih. Kalau nggak ada kita tutup. Aman ya? Oke. Nanti saya coba deh minggu ini saya searching. Cuman di sini ada yang
kemarin tuh ada satu temen yang ngirim video bagus sih. Ada videonya doang sih. Projectnya belum saya lihat, belum sempat saya. Nanti ya, semoga boleh di-share ya teman-teman. Itunya sih di itunya projectnya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup ya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.